Selamat malam, apa kabar? Kembali kami berjumpa dengan Anda di 1 jam lebih dekat bersama malam ini tadi kita sudah melihat cuplikannya sedikit dan ia adalah Taufik Hidayat. Selamat malam. Halo, baik, sehat? Sehat, Fit? alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini saya ingin bacakan sedikit beberapa prestasi Taufik, silakan. Masih sebagai pemegang rekor memenangkan Indonesia Open 6 kali ya? 6 kali. 6 kali. Kemudian masih pemegang rekor backhand smash tercepat, masih? Mungkin ya. Mau tahu nggak kecepatannya berapa? 305 km per jam. Itu mobil dan motor. Pemain termuda pada saat masuk pelatnas, luar biasa. Jadi kalau saya baca nih Taufik, prestasi Taufik nih, wah 200 halaman. Oh, jadi banyak sekali. Nah sekarang kegiatannya apa aja nih Taufik? Sekarang masih sama ya, maksudnya masih yang sebagai atlet juga, masih latihan hari-hari juga. Pagi masih sampai sama-sama. jam berapa? Pagi Sehari sore, bisa? pagi 8 sampai 11, sorenya 3 sampai 5, setengah 6. Wow, ini dari TH Arena, Taufik Hidayat Arena berhasil dikumpulkan di sini ya. Dan kalau dilihat dari ujung ke ujung, kok banyakan perempuannya ya? Gimana Taufik melihatnya begitu banyak penggemar Taufik Hidayat? Ya yang pasti bersyukur ya, maksudnya ya mereka, saya berterima kasih mereka mungkin fans, nggak cuma saya, tapi mereka fans bulu tangkis tentunya gitu kan. Dan ya mungkin mereka lah salah satu yang mensupport saya, mungkin bulu tangkis Indonesia juga, karena tanpa mereka, tanpa dukungan mereka, mungkin juga kalau di lapangan tanpa penonton kita kayaknya hambar ya. Kami sudah mencuplik beberapa pernyataan dari para penggemar Taufik di lapangan dan mungkin ingin melihat cuplikannya ya. Hebat, terus jago. Biarpun udah tua tapi tuh dia masih mau berusaha gitu loh. Masih eksis. Taufik kalau di mata saya dia bisa pengganti pemain badminton yang lama ya, siapa? Rudy ya? Ya. Rudy ya. Ya makanya itu sebenarnya dia bisa kok, dia mampu. Pak Taufik adalah pemain yang bagus. Om Taufik terus maju tanpa mundur ya. Terus maju, pantang mundur. Nah, di sini saya mau bincang juga dengan salah satu penggemar yang ada di sini, Taufik. Silakan. Percaya nggak kalau ia sudah mengumpulkan foto sejak ia SMP dan artinya itu sudah 6 tahun yang lalu. Ini di sini nih ada Triana. Triana, selamat malam. Malam. Lihatin dong fotonya. Nah, percaya atau tidak Taufik, dikumpulkan di styrofoam seperti ini dalam Saya aja nggak punya ya. ini berapa tahun Triana mengumpulkannya? Dari SMP. Dari SMP dan itu berarti sekitar 6 tahunan benar ya? Ya. Dari foto sekian banyak yang padat ini, mana yang paling berkesan? Yang ini. Iya, kenapa yang itu? Kan pakai apa sih, bawa medali kemenangan gitu. Rasanya biarpun bukan saya yang menang gitu ya, tapi bangga aja gitu. Apa sih yang dari Taufik Hidayat yang membuat Triana merasa ingin mengumpulkan semua foto ini ditaruh di kamar dan dipandang-pandangi setiap malam ya? Apa? Ininya apa ya? Paling suka tuh jumping smash-nya AA. Terus Jumping smash, terus ya, apa lagi? Terus backhand-nya. Backhand, terus? Pokoknya kalau misalnya ada pertandingan AA itu apa ya? Udah kayak rame sendiri aja gitu di rumah. Jangan ngegeter atuh Triana, mending ngegeter gitu. Deg-degan ketemu. Oke, tepuk tangan untuk Triana. Terima kasih sudah hadir di sini. Ada yang ingin mengucapkan sesuatu kepada Taufik? Bapak mungkin ingin menyapa langsung Taufik Hidayat? Bapak penggemar juga nih? Iya. Waduh, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya penggemar Mas Taufik dari dulu dan saya penasaran ingin bertanya satu hal. Saya baca dari mulai 2009 Mas Taufik Hidayat berkarir di luar tim nasional badminton Indonesia. Kira-kira apa penyebabnya dan apa yang mendorong hal itu? Kenapa tidak tetap di dalam tim nasional?
Itu yang pertama, yang kedua. Udah satu aja Bapak atuh. Saya hanya ingin support. Jadi mudah-mudahan Silakan. meskipun sudah berusia 31 dan tantangannya makin berat, tapi saya harap masih tetap berprestasi dan makin jaya membawa merah putih di tingkat Amin. dunia. Oh, itu harapan kami juga Bapak. Silakan dijawab sedikit. Ya mungkin yang pertama ya, kenapa saya keluar mungkin alasannya simpel ya. Saya ingin memberikan regenerasi kepada yang muda, itu intinya. Karena selama ini kan, maaf bukannya saya sombong, selalu yang di bulu tangkis apalagi di tunggal selalu saya gitu. Saya ingin memberikan ke yang muda lebih bertanggung jawab lagi, karena mereka juga harus sama seperti saya gitu kan. Nah, kasih kesempatan lah yang muda, karena kalau nggak dikasih kesempatan mau kapan lagi, mereka juga umur udah nggak muda sekali, tapi mereka juga umur sekitar 24, 25 juga gitu kan. Wow, oke. Nah ini mungkin selama ini kita bertanya setelah Taufik Hidayat, adakah Taufik Hidayat yang lain gitu setelah itu gitu kan? Itu mungkin yang menurut Taufik ini harus segera dibina dari sekarang ya. Nanti anak saya. Iya, anaknya ada 2 di sana. Yang perempuan, yang laki yang akan dibina menjadi Taufik Hidayat berikutnya? Saya nggak tahu, cuman mereka harus olahraga. Oke. Olahraga. Saya nggak tahu arahnya kemana mereka, karena kan masih kecil kan. Baik, masih penasaran mengenai Taufik Hidayat? Kami akan kembali sesaat lagi. Nih, saya yakin kalau satu-satu diberikan kesempatan ini nggak akan habis sampai jam 10 malam. Kita bisa ngobrol sampai jam 12. Nah, sedikit saja, yang membuat Taufik menjadi sekarang ini siapa yang paling berperan? Yang paling berperan orang tua, ayah saya, papa saya yang paling berperan. Karena papa saya lah yang memaksa saya untuk main bulu tangkis. Oke. Memaksa, sedikit memaksa. Sedikit memaksa. Sedikit Sedikit memaksa. atau banyak? Sedikit, Nanti. sedikit. Ini kami memiliki cuplikan gambar-gambar. Kami pernah melakukan liputan juga ke suatu tempat. Berikut kabarnya. Kami pun berangkat. Terlebih dahulu kami harus berjalan kaki sejauh kurang lebih 100 meter menuju tempat pemberhentian angkutan umum. Terus bisa diceritain nggak Pak, maksudnya jadwalnya dulu dalam seminggu berapa kali, terus perjalanannya berangkat dari jam berapa, terus pulang di rumah nantinya jam berapa, bisa diceritain nggak? Kalau berangkat biasanya pulang sekolah ya. Pulang sekolah jam 12. Istirahat dulu, makan dulu. Pas kira-kira jam 1. Nah, kita berangkat ke Bandung latihan. Perjalanan 2 jam ya. Perjalanan 2 jam. Terus di sananya nyampe lah jam 3. Jam 3 langsung aja. Langsung latihan gitu. Pemanasan langsung latihan. Jadi benar-benar bisa dibilang nggak ada istirahat ya Pak. Nggak ada, hampir nggak Istirahat ada. tidur siang kayak layaknya anak
aktif melatih dengan murid-muridnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Lili Kurnia, Arya Lesmana, TV One mengabarkan. Kalau kata bahasa Sundanya mah waas ya? Waas. Waas? Bagian mana yang waasnya itu? Naik angkotnya atau tempat latihannya, pangalengannya yang mana? Iya mungkin kadang orang nggak tahu ya. Maksudnya orang ngelihat Taufik Hidayat yang sekarang gitu. Nggak ngelihat tapi perjuangan dulunya gitu kan. Ya itu tadi bilang pulang sekolah jam 12 gitu kan, hanya makan sebentar. Ya kadang tidur di angkutan. Terus Ya 2 harus, jam itu, 40 kilometer. Iya 1 kali jalan 40 kilo. 2 Bolak jam balik sekali berarti jalan. 80 kilo gitu kan. Apa? Loh. Mangga Bapak Ibu ya. Lagi cerita tentang masa lalu Bapak. Oh iya. Tentang perjuangan bagaimana pulang sekolah jam 1 dari Pangalengan ke Bandung 2 jam perjalanan, di sana latihan 2 jam lagi 40 jadi 80 km sekali pergi. Iya, 80 kilo gitu. Tadi Taufik mengatakan sedikit dipaksa. Iya, karena dulu kan saya lebih seneng sepak bola ya. Saya masih suka main bola, terus tiba-tiba pulang hujan-hujanan, saya bawa bola gitu kan, dan papa saya marah gitu. Bolanya diambil, terus dipecahin pakai golok. Kan main bola juga bisa berprestasi Bapak? Nggak juga, ya kalau berhasil mungkin. Tapi, nah karena yang saya ingat juga, ya papa pernah bicara juga gitu kan. Kenapa mungkin nggak main bola ya? Karena dibilang di Indonesia ini hanya bulu tangkis lah yang bisa berprestasi sampai dunia. Ibu bangga nggak Ibu punya anak Taufik Hidayat? Alhamdulillah bangga sekali. Terutama pada saat kapan Ibu merasa bangga sekali sama Taufik? Pas pertama juara dia itu saya bangga sekali. Ada yang sedang memperlihatkan foto. Taufik sedang pegang piala ya? Ya. Ya itu di kampung. Foto kapan itu? Itu umur berapa ya? 9 tahun. 9 tahun ya? 9 tahun? Iya. Wow, masih kecil banget. Terima kasih. Ini Ya. piala ini pada saat maknanya apa Ibu? Ada ceritanya Ibu, silahkan. Ada. Itu kan dia ikut kejuaraan bapak-bapak. Dia itu kalah. Dia itu menangis. Gitu. Terus kan sama yang punya gornya, dia itu dikasih trofi. Katanya juara harapan. Alhamdulillah sampai sekarang. Saya tadi melihat Bapak bawa-bawa buku. Buku apa tuh Pak? Wow. Ini buku. Ini pasti buku bersejarah kalau melihat dari wajah bukunya ini. udah gini. Ini memang buku bersejarah gitu. Kalaupun udah lepek gini ya, tapi udah isinya kuning. bermakna. Gitu. Boleh saya lihat Boleh. Bapak? Ini pertama perjalanan dari awal-awal gitu ya. 1990. Iya. Waduh, Senin 7 Iya. Mei. Iya. Pertama masuk. Mulai Gitu. pengenalan lapangan di GOR PBSI, Iya. II Sumirat di Jalan Soekarno-Hatta. Iya. Mulai pelemasan fisik pakai P. Kan orang Sunda. Ini 1990 kan udah lama banget Bapak, tapi masih simpan ini semua. Iya. Kenapa Bapak? Ya itu. Ya itu nggak tahu tiba-tiba aja gitu. Nggak tahu sampai sekarang akan sampai ya juara dunia gitu, nggak terpikirkan ke sana gitu. Ini agenda luar biasa ya Pak ya? Akan dicetak jadi buku? Ya. Mungkin berencana suatu Mungkin, saat. mungkin. Ini ada Taufik Hidayat kecil di sini ya. Juni 1991. Bapak rajin sekali ini mengkliping. Di akhir kisah di sana sampai 67 kali juara kalau nggak salah. Wow, itu Bapak catat semua di sini. Luar biasa. Karena mungkin sedang di Jakarta, kalau di Jakarta terlalu jauh gitu lah.
Sebentar nih, selain Bapak dan Ibu, ada seseorang juga yang ingin mengucapkan sesuatu. Kita lihat di cuplikan berikut ini. Ketika dia setiap akan les selalu membawa bekal selain buku dan alat-alat tulis, dia bekal raket, alat olahraga gitu. Itu selalu ciri khasnya itu. Dan sebelum les dia selalu ingin olahraga, apakah di situ ada istri saya, apakah ada teman, apakah ada anak saya, mengajak untuk ya badminton dulu lah gitu, ala kadarnya begitu. Itulah topik kesannya begitu. Nakal nggak Pak dulu dia? Nakal sih tidak, sebab dia sifatnya pada waktu itu saya punya kesan pemalu. Masih ingat nggak siapa dia, Taufik? Guru les ya? Siapa? Oh iya, Patri, bapaknya si Anton. Iya. Tapi Taufik ikut les karena saking seringnya berlatih, Ibu ya? Ya kan seminggu 3 kali 4 kali, kalau nggak ke Bandung dia itu les. Belajarnya males jadi. Dengan perjuangan Bapak mengajak Taufik berdisiplin dan sekarang menjadi Taufik Hidayat, satu hal yang Bapak Ibu bangga dari Taufik atau Taufik cukup bangga dari prestasi Taufik yang bisa dilakukan langsung kepada ayah dan ibu apa? Ya mungkin yang paling bangga itu ya, kalau nggak karena papa saya nggak bisa begini gitu kan ya. Pada saat lagi kecil, perjalanan dari Pangalengan ke Bandung sempat kesal nggak sih sama Bapak? Ada sih. Dulu mungkin masih kecil ya, kesel itu. Jadi dari Pangalengan, jadi sebelum sampai ke Bandung itu sekitar 10 kilo mungkin. 10 kilo apa 15 kilo saya nggak tahu. Jadi saya diturunin di tengah jalan. Diturunin di tengah jalan, ke tempat latihan saya suruh lari. Bapak? Naik mobil. Jadi nggak bawa uang, nggak bawa apa, nggak boleh gitu. Jadi nggak bisa naik angkot, nggak bisa naik ojek apa. Jadi ya terserah nyampenya caranya gimana gitu. Tamu jalan, tamu lari. Kalau jalan tambah lama, kalau lari cepet nyampe gitu. Mau balik lagi jauh? Jauh banget. Tapi ya sempat kesel, tapi itulah usaha orang tua karena si anaknya pingin berhasil gitu. Dan saya berpikir setelah saya berhasil, oh iya maksudnya nggak ada sejelek-jeleknya orang tua, sejahatnya orang tua ke anaknya, tapi itu kebaikan buat anaknya gitu. Nggak ada lah orang tua yang akan mencelakakan anaknya, menceburkan anaknya gitu. Dan akhirnya Taufik memberangkatkan haji Bapak dan Ibu? Iya. Itu yang paling berkesan itu. Alhamdulillah. Ini foto aja Bapak di belakang. Oh gitu. Ingin mendengar suara Ibu. Sebagai seorang ibu, Bu, ketika melahirkan pernah nggak membayangkan bahwa anak Ibu akan bisa membela negara? Enggak. Apalagi kepikiran sampai juara dunia gitu, enggak. Enggak. Dan waktu pas pertama main bulu tangkis juga, ibu suka bilang gini, ya ini mah hitung-hitungannya jangan susah nyari kerja aja gitu. Enggak kepikiran ke ini, tapi sekarang udah sampai juara dunia, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Kami kembali sesaat lagi. Masih bersama Taufik Hidayat dan mungkin Anda ingin tahu apa yang dikatakan oleh sang pelatih Ii Sumirat. Berikut ini. Ya lagi kecilnya biasa-biasa aja lah. Istilahnya apa namanya seperti atlet-atlet yang lain yang berlatih di sini. Tapi kelebihannya Taufik itu kalau diarahkan dari latihan dasar tekniknya cepat menangkap gitu apa yang dilatihkan oleh Pak Iyi dulu, dan juga istilahnya motivasinya memang sangat tinggi sekali mau jadi juara, dan sampai istilahnya dari kejuaraan dari
dari daerah seperti dari Wali Kota Cup, Bupati Cup, kemudian sampai di Pusdiklat, ya memperlihatkan prestasi yang baik gitu. Yang lain-lainnya itu hampir sama atlet-atlet itu, tapi Taufik itu istilahnya selagi berlatih itu, diarahkan itu sangat penurut sekali. Orangnya memang pendiam, tapi penurut gitu kan. Jadi karena karakternya memang begitu Taufik itu ya. Jadi Pak Ip tahu persis lah harus bagaimana ke Taufik itu. Lagi kecil juga dulu dan sampai sekarang juga misalnya kan nggak terlalu banyak bicara. Kalau Taufik itu pendiam, tapi istilahnya dia sangat terus terang, apalagi sekarang ya terus terang sangat berwibawa sekali lah. Kalau Pak I lihat sebetulnya, kalau ya lihat kemarin penampilan cukup bagus lah. Tapi nggak apa-apa lah. Istilahnya kalau ada, selalu kan ada kesalahan, ada kekalahan, ada kemenangan. Nah mudah-mudahan dalam kekalahan ini ada introspeksi buat kejuaraan yang selanjutnya, itu aja. Apa dari Pak I Sumirat yang sampai sekarang diadopsi oleh Taufik? Ya mungkin dari beliau bagus ya, maksud dalam arti bagus untuk melatih anak-anak. Itu kan dari cara omongan ya, dari cara ngemongnya, cara melatih di lapangan, dia langsung turun ke lapangan gitu kan. Ya dari pukulannya saya banyak mencuri ilmu dari Pai ini gitu kan. Mungkin dari backhandnya juga, mungkin salah satunya dari Pai ini. Itu juga diambil dari Pai Sumirat ya, gaya itu. Dan ketika dilatih oleh Pai Sumirat ini, Taufik kan berjauhan dari bapak dan ibu, ada di Bandung ya? Tinggal di mana? Saya kos. Jadi ada kenangan-kenangan di rumah kos itu? Apa aja? Iya mungkin dulu ya, maksudnya kan orang tua kadang datang seminggu sekali, terus ya pingin, kadang datang kan orang tua ngajak makan keluar gitu kan, saya pingin nyenengin juga gitu kan. Suatu saat saya pernah beli kayak donat gitulah, donat. Oh orang tua saya mau datang, nanti saya kasih, saya beli donat. Kejutan gitu ya? Pas datang donatnya disemutin. Berapa hari kemudian berapa minggu kemudian saya mungkin dari uang jajan saya sisihin, akhirnya saya beli dengan yang sama gitu kan. Nah dulu kan saya kos itu satu kamar aja kan, terus kalau lampu itu kan pakai ada talinya. Oh yang dicetekin gitu ya? Nah akhirnya saya di kantongin plastik, saya gantung di situ biar nggak disemutin gitu. Dan kan. Berhasil. Dan bapak dan ibu bisa ya? Akhirnya bisa makan juga bareng-bareng gitu kan. Tapi kalau yang tengok di kanan ini siapa? Ibu Lilis, silahkan sambil duduk Ibu. Apa Ibu udah lama nggak ketemu Taufik? Iya. Ibu datang-datang langsung aja gitu emosi. Kenapa Ibu? Saking kangennya mungkin ya. Apa Bu kenangan pada saat Taufik tinggal di rumah Ibu di Bandung? Banyak sekali ya. Bandel Ibu Taufik? Bandelnya apa aja ingin tahu Taufik teh? Ya kalau mungkin karena sudah lelah, sudah capek, disuruh ngerjain LKS tuh. Suruh ngerjain PR males. Ibu walaupun ibu kos memperlakukan Taufik seperti anak sendiri ya Ibu ya? Iya. Taufik suka request atau ingin minta Bu buatin makanan ini nggak Bu gitu misalnya? Ya kadang-kadang suka. Apa yang juga paling disukai? Ya yang soto itu. Dibawa sama Ibu. Mau lihat dong Ibu soto yang seperti apa? Bener nggak? Ada sendoknya, mau dicoba nggak? Boleh coba nggak? Boleh. Tapi dingin, tadi panas. Dicoba dong Taufik, masih sama nggak rasanya? Masih sama, cuman dingin aja sih. Ya karena kan apa namanya berkuah kan enak, jadi cepat dicernanya kan. Kalau keringan gitu agak kurang suka sih. Ibu kos yang luar biasa ya, harusnya ibu kos kan ya sudahlah gitu.
selesai terima bayaran begitu istilahnya. Tetapi kalau ibu sampai menyetrikakan baju Taufik, mencucikan baju. Jadi udah kayak keluarga ya. Kayak keluarga. Iya, mungkin Iya. sudah seperti itu. Oke. Tidak hanya orang Indonesia saja yang suka dengan Taufik. Ada seseorang di luar negeri sana yang juga ngefans banget dengan Taufik. Ya, namanya adalah Olivier. Hello, Wow. good evening. Good evening. I'm in Paris. I was calling from France to say hello to Tawfiq. Wow. From Di where? Paris, From Perancis. Oh, from Paris. From Paris. Oke, Taufik mau bincang? Silakan, Olivier. Olive. Iya. Olivier, yeah. Hi Olive, how are you? I'm fine, thank you. And you? Yeah, I'm fine. Okay, I'm a great fan of you, and I hope we will see you in Paris for the next series Oh yeah, the next tournament. in October or November. Oh yeah, in French Open, right? Yes, I'm a great fan of you, and I follow you on Twitter. Oh, thank you. Jadi Olivier ini salah satu followernya Taufik Hidayat di Twitter dan saking ngefansnya ia juga berlatih bulu tangkis juga. Ya, karena di Prancis sekarang tahun ke tiap tahun makin banyak orang yang suka bulu tangkis gitu. Dan kebetulan juga saya di situ 3-4 tahun berturut-turut selalu di final. Tahun pertama di final, tahun kedua final, tahun ketiga saya kejuaraan dunia final, dan tahun keempat saya Prancis Open, saya tahun lalu juara di situ. Jadi mereka emang selalu mengingat gitu kan. Oke. Tapi Baiknya. Taufik nulis di Twitter itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris? Ada yang Indonesia, ada yang Inggris juga. Paling banyak Indonesia lah. Indonesia. Olivier, Yeah? could you understand what Taufik write on Twitter? No, I In would like. Bahasa? No, I don't speak Bahasa. I would like him to write sometimes in English, please. Nah, sekarang fansnya dari luar negeri jadi harus bahasa Inggris ya Taufik. Okay, I try writing in English. Okay, thank you. All right, Olivier, this is the chance for you to talk directly to Taufik Hidayat. What would you like to say right now in a very brief minute? I would like to congratulate him for having such a special playing. He's a very different player, and he has a fabulous backlash. He's very famous for that, and everyone is enjoying his playing. He's a unique player, and I'll be happy to see him next time he comes to France for the series. I coming in next French Open, right? So I hope to see you in stadium, I think. Okay, I'll be Yeah. there. Thank you. Oke, Olivier, thank you. Dan kami kembali saat lagi.
Saya ingin mengundang yang tadi ada berdua foto di pelaminan, boleh nggak? Iyo. Oke, tepuk tangan untuk Ami. Hak papanya. Halo. Halo sayang. Hey, Halo tante, second place. Udah umur berapa? Kok gitu cuman? Masa gitu guys? Oke, silakan. Nggak boleh gitu kakak. Ini saya sekarang fokusnya berarti ke Ami ya. Aduh. Berapa boleh, tahun sudah Apa nih menikah? 5 ya. 5. Alhamdulillah. Masih seumur jagung. Alhamdulillah. Oh, tapi oleh-olehnya udah 2 ya. Alhamdulillah sudah sepasang. Ketemunya dulu gimana sih Ami? Jadi memang waktu aku pulang dari sekolah dari luar, Bapak ngajak ngajak, ayo nonton Olimpiade gitu, karena waktu itu Bapak sedang menjabat sebagai ketua umum KONI di Athena. Di Athena. Okay. Pertama aku ngeliat dia dikenalkan, ini yang paling jago nih, Taufik Hidayat gitu kan. So aku gini, kok orangnya mukanya sombong gitu sih gitu. Terus akhirnya dikenalin, ya udah akhirnya aku nggak ada, maksudnya biasa aja lah gitu. Nggak ada sesuatu gitu yang. Masa sih? Oh. Biasa aja sih. Ini gimana sih kok berdua ke adopsi? Ya udah, jadi berawalnya sih dari Athena itu lah. Dari Athena, tapi kan baru kenal begitu aja. Iya, pas mulai lihat kok jago banget mainnya, beneran jago banget. Mulai gitu. tuh di situ Ami suka. Enggak sih, belum. Gitu gak mau ngaku. Enggak, belum sih. Belum. Nah, masih sebatas ngefans. Masih sebatas ngefans. Siapa duluan sih yang ting ting begitu? Siapa duluan nggak mau ngaku. Tapi Ami itu kan yang bagian ini ya, penggembira gitu ya. Iya, aku tuh boneknya. Aduh. Aku ceritanya boneknya lah di sana pada saat aku di Athena tuh. Itu kan cowok-cowok semua, bapak-bapak semua gitu kan. Jadi papaku ngajarin, pokoknya kamu yang ini ya jadi komando, teriak siapa kita gitu. Nanti mereka nyaut Indonesia gitu. Ya udah. Ami bagiannya siapa kita? Siapa kita? Gitu. Mungkin dia ngeliatnya gara-gara itu nih cempreng banget sih nih cewek dari mana gitu. Tapi kapan ketika Taufik akhirnya memutuskan untuk yuk pacaran yuk gitu, nembak-nembak gitu dulu nggak sih? Saya enggak ya. Enggak. Terus saya apa? Enggak pacaran, mungkin dulu deket, akhirnya emang udah jalan gitu kan deket. Jadi kalau orang biasanya diajaknya pacaran dulu gitu ya, nembak jadi pacar, kalau dia nembak jadi istri sih waktu itu. Oh, modal langsung gitu ya? Iya, karena udah dihadapin sendiri orang tuaku. Saya berani mati juga Taufik nih. Makanya saya bilang dulu sama orang tua gitu kan, yang sama ibu dulu ya, sama ibu Agum dulu ngomong. Nah di situ ya udah akhirnya ketemu sama yang namanya Pak Agum itu kan. Serem ya? Maksudnya enggak buat saya enggak. Tapi yang membuat Taufik ini ya sudahlah, Pak Agum Gumelar pun dihadapi begitu. Karena niat saya baik gitu, bukan saya niat jahat gitu. Jadi buat saya selama saya nggak melakukan kesalahan sama beliau, maksudnya nggak ada masalah apa, saya nggak takut, nggak yang apa gitu loh. Jadi saya datang gitu kan, akhirnya ngobrol, ada ibu, ada Ami, ada abangnya, ada Pak Agum itu kan. Ngobrol udah panjang lebar dari A sampai Z, udah. Dari jam berapa sampai jam berapa? Udah panas dingin juga gitu kan. Terus cuman jawaban satu kata, silakan aja, buktiin aja gitu. Yang membuat Ami juga saya menerima Taufik, apa yang membuat Ami yakin? Yang membuat yakin apa ya? Karena aku ngelihat dia orangnya dari awal nggak ada tuh romantis gitu, nggak sama sekali. Orangnya emang apa adanya dari awal gitu. Memang dia bilang saya historinya seperti ini, tapi saya punya niatan seperti ini gitu kan. Ya udah aku somehow kayak punya, nggak tahu ya, mungkin namanya jodoh mungkin ya. Jadi aku ngerasanya kayak ya yakin aja gitu. Dia soalnya datang apa ada, jadi dia nggak ada tuh yang namanya romantis yang gimana enggak, biasa banget. Kejutan bunga. Ada sih kayak bunga, nggak ada. Nggak mungkin banget bunga. Nggak mungkin banget ya. Tapi gini loh Ami, Taufik Hidayat ini lihat nih fansnya di sini perempuan-perempuan gitu Ami ya. Alhamdulillah. Oke. Nah terus kemudian juga yang mau wawancara Taufik itu tidak hanya wartawan sport tapi juga infotainment begitu. Soalnya aku kan pulang dari Amerika kan, jadi nggak terlalu tahu tuh historinya dia seperti apa, yang katanya temperamental, yang katanya playboy lah. Jadi aku melihatnya dia somehow, aku punya keyakinannya nih orang baik gitu sebenarnya.
ya mungkin namanya cowok juga ya masih muda ya sudahlah ya biarkanlah gitu loh dia menikmati gitu. Apalagi dia gitu kan ya maksudnya punya prestasi apa segala macam mungkin ada rasa penasaran lah gitu biasa laki-laki. Ya udah terus aku nggak nyangka juga bahwa dia seterkenal itu. Aduh kayak dodol banget ya. Sebentar, ini si kecil ini ya, yang 2 ini lebih dekat kemana? Deket sih dua-duanya, mungkin karena seringnya sama aku kan, karena papanya kan minimal sebulan aja pergi seminggu. Kadang kalau 2 turnamen berarti 2 minggu gitu, memang kan pasti lebih sering intensitasnya sama aku gitu. Cuma Taufik itu orangnya kalau misalnya ada di Jakarta dan dia sedang tidak berlatih dan tidak ada acara, pasti maksimalin sama anak-anak gitu. Jadi alhamdulillah sih, si kakak sih suka nempel sih sama papanya, pokoknya dia kalau minta perlindungan pasti ke papanya gitu. Jadi kayak misalnya habis nonton film serem, terus dia gitu, mama atau nggak bisa tidur, papa mana sih? Ya kan ada mama, maunya sama papa gitu pasti gitu. Jadi kalau perlindungan buat dia tuh pasti ke papahnya gitu. Ami, ya Taufik ini kan nggak ekspresif begitu ya, emang begitu ya? Iya begitulah. Emang begitu? Nggak pernah ya, bicara lebih banyak dong gitu atau apa gitu. Kalau ngobrol, nggak kalau Taufik itu kan kalau dilihat dari luar mungkin dingin gitu ya, terus diam. Tapi pada apa namanya, sebenarnya nih ngobrol terus, emang suka cerita gitu, suka ngobrol gitu. Cuma memang kalau dari sisi ekspresifnya beda banget, sementara aku yang wah gitu dia begitu aja datar, makanya kalau nyimpen surprise jago. Kalau misalnya ada ulang tahun siapa gitu dia pinter, nggak bakal ketahuan deh. Kalau aku kan udah yang gatel pengen ngasih tahu, muka ketahuan lah bohong. Kalau dia nggak datar, sukses pokoknya kalau surprise juga datar. Oke, ini kedepannya nih Teh Arena mungkin rencananya mau kemana? Ya mungkin itu mimpi saya, mimpi keluarga besar saya lah intinya. Selama ini kan saya hidup dari bulu tangkis. Ya bisa jadi sekarang apa yang saya punya, mungkin saya ketemu Ami juga karena gara-gara bulu tangkis, semuanya pokoknya dari bulu tangkis gitu kan. Nah, ya di intinya tadi saya pingin regenerasi itu kan, saya keluar dari pelatnas, saya kepikiran juga gitu kan, maksudnya apa yang saya bisa sumbang sih buat bulu tangkis ini gitu kan, apa yang saya bisa dedikasikan buat bulu tangkis ini. Ya terpikir untuk membangun lapangan inilah gitu kan, dedikasi saya, cinta saya kepada bulu tangkis gitu kan, dan ini bukan bisnis buat saya gitu kan. Ini emang benar-benar pure saya dedikasi, yang ada saya buang uang untuk bulu tangkis ini. Saya mengembalikan ya apa yang saya dapat untuk bulu tangkis ini gitu kan. Wow. Indonesia akan terus bangga untuk Taufik Hidayat ya. Baik. Sampai di sini, saya ingin lebih panjang lagi sebetulnya ngobrol, mengorek lebih banyak tentang Taufik Hidayat, tapi waktu hanya 1 jam saja. Terima kasih Ami. Sama-sama. Dan Atta. Terima kasih. Terima kasih. Tapi juga terima kasih. Kami kembali pekan depan. Terima kasih, sampai jumpa. Mau foto? Silakan. Days may run on time forever. Those days you want into your heart, and I'll do whatever it takes. Follow through the promise I make. Put it all on the line. What I hope for the last will be mine. If I could read